Makanya sibuk, banyak rapat. Udah nggak bisa sekarang kalau kerja PNS di Tangerang, udah nggak bisa main Zuma siang-siang. Sibuk. Baik. Itu kan lagi rame banget yang Holy Wings tuh. Terus kan Om lagi. Nah, terus kan bilang juga nih, boleh buka lagi kalau jualan ayam geprek aja. Iya kan? Langsung jadi viral di mana-mana. Tuh gimana sih ceritanya? Jadi sebetulnya begini, lokasi-lokasi Holy Wings itu berada di lokasi yang memang disekelilingi oleh restoran-restoran keluarga. Kadang-kadang kan kejadiannya belum, beritanya udah ada. Iya bener. Nah itu yang berbahaya. Sekarang suka aneh-aneh sih Betul, orang-orang. jadi inilah yang harus diatur sebetulnya. Betul. Kaulah muda, hari ini Mangkal Bareng Ilham gue bakalan ngobrol-ngobrol sama Bang Zaki Iskandar. Beliau adalah Bupati Kabupaten Tangerang. Oke kaulah muda, seperti yang tadi gue bilang, gue kali ini lagi ada di Pendopo Kabupaten Tangerang dan mau ngobrol-ngobrol sama Bupati Tangerang, Om Zaki Iskandar. Halo Om, Oke. apa kabar? Alhamdulillah Ham, apa Gimana? kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget hari ini, udah tadi Ya. audiensi banyak ya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama nih, Yes. sebenarnya nih ya, Bupati tuh kerjanya apa sih Om? Oke, sebagai bupati, pimpinan daerah, kita bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerah yang kita pimpin. Oke, siap. Ya, pembangunan itu ada pembangunan yang wajib. Misalkan sektor pendidikan, kesehatan itu adalah kewajiban dari daerah untuk membangun dua hal tersebut dan itu menjadi hal yang mendasar bagi pelayanan kepada masyarakat. Oke. Gitu. Terus sama ini kan kemarin tuh banyak lah ya, kayak misalnya ada berita-berita kayak kemarin Holy Wings saya cabut misalnya gitu, terus dan lain-lain dan lain-lain. Terus kan sekarang nih lagi rame banget kemarin tentang UU ITE ya. Kalau Om Zaki sendiri sebagai kepala daerah nih ya, ngelihat kritik tuh gimana sih Om sebenarnya? Kritik yang membangun atau yang memperlihatkan kita, terutama kinerja ya, itu saya pikir kritik yang positif untuk memperbaiki dan menyempurnakan baik itu urusan kita maupun urusan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tapi perlu bijaksana juga. Benar. Jangan sampai kritik itu menjadi hujatan dan cacian, Nah, apalagi itu. makian. Bener, setuju. Nah, kemudian yang ditambah lebih parah lagi, karena kan kemajuan teknologi informasi kita sekarang ini di era digital sangat cepat sekali. Berita-berita hoax atau fitnah yang ditimbulkan. Kadang-kadang kan kejadiannya belum, beritanya udah ada. Iya bener. Nah itu yang berbahaya. Sekarang suka aneh-aneh sih Betul. orang-orang. Jadi inilah yang harus diatur sebetulnya. Betul, setuju. Kenapa harus diatur? Memang kita punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kita punya kebebasan untuk berekspresi. Tapi juga jangan sampai kebablasan. Itu dia. Jangan sampai kebebasan itu menjadi anarkis. Itu dia, kita kan orang timur ya, apa-apa mesti sopan. Udah gitu kalau misalnya kita mau ngasih kritik, lebih bagus lagi kalau misalnya kita sambil menawarkan solusi. Persis. Kalau cuma ngata-ngatain doang udah gak zaman deh kayaknya sekarang. Persis. Karena sekarang ini yang dihadapi kita ini sangat luar biasa. Disrupsi digital ini, kalau menurut saya, itu nanti akan meniadakan sumber daya manusia yang sebenarnya. Aduh, bagaimana adik-adik kita ataupun anak-anak kita nanti yang lulusan universitas, lulusan SMA, SMK gitu ya, yang butuh lapangan pekerjaan. Sementara banyak sekali sekarang lapangan pekerjaan yang disimplified, yang disederhanakan dengan kemajuan teknologi ini. Mau tahu dong 3 lagu terakhir yang lagi sering didengerin banget? Saya lagi senang dengerin Like a Stone. Oke. Siapa tuh? Lu yang nyanyi siapa? Yang nyanyi udah meninggal, bunuh diri. Udah deh. Aduh, lu cek aja dulu deh. Oke. Nanti kita denger ya. Kalau lagu lamanya lagi, lagu-lagu Duran-Duran. Oh, Duran-Duran. Kalau nggak salah jadi soundtracknya Top Gun Prayer. juga deh kemarin Duran-Duran tuh. Duran-Duran Top Gun enggak ya? Enggak. Top Gun tuh ada lagunya juga. Tapi yang kedua udah nonton belum Top Gun? Udah. Bagus banget ya. Tom Cruise ganteng banget. Tom Cruise kayak ini ya, kayak nggak menua. Iya, dia kayak nggak menua. Umur 60. 60. Mukanya tuan gua. Iya.
rambutnya botakan kita yang lebih muda. Satu lagi lagunya. Satu lagi kalau lagu lokal ada beberapa yang sering saya dengerin. Salah satunya ada Elemen. Elemen selalu ada setiap ulang tahun Tangerang ya. Hampir. Dan Bang Jaki sebagai bupati. Lo tahu aja. Kan pasti Bang Jaki sebagai bupati langsung naik dan karaoke bersama. Iya kan? Bang, abis ini kita dong, muter-muter sini dong. Boleh. Jalan-jalan boleh ya? Boleh. Nanti kasih tahu ruangannya dan pendopo ada apa aja. Oke, siap. Yuk jalan-jalan yuk kalau Oke. Om, tapi kan ini udah hampir 10 tahun berarti jadi bupati ya. Apa ada nggak sih momen yang paling happy banget selama jadi bupati atau yang paling sedih banget gitu? Momen yang paling sedih itu kalau waktu awal-awal jadi bupati masih banyak sekali daerah-daerah yang mengalami kebanjiran yang luar biasa. Oke. Nah, tapi alhamdulillah ini mulai berangsur membaik. Yang tadinya biasa ya banjirnya hampir sudah ada orang dewasa. Sekarang itu sudah ya mungkin 20-30 cm. Wih, bisa banyak banget, bisa rame. Jadi nih. Memang difungsikan untuk menjadi ruang-ruang rapat tambahan. Oke. Karena kan ini dari tadi ruang rapatnya banyak aja, sering penuh gitu dipakai semua ya. Persis. Dan soalnya Kabupaten Tangerang itu baru aja dapetin penghargaan meritokrasi juga dari kementerian dengan berarti kinerja pemerintah daerahnya. Pengelolaan Span Lapor. Apa tuh Span Lapor? Span Lapor itu sistem pengaduan masyarakat terkait dengan layanan-layanan. Jadi pengaduan di kita itu rata-rata 3 hari sudah langsung ditindaklanjuti. Wih, keren. Macam pengaduan. Makanya sibuk, banyak rapat. Udah nggak bisa sekarang kalau kerja PNS di Tangerang, udah nggak bisa main Zuma siang-siang. Sibuk. Baik. Om, terus kan kemarin sekitar seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir itu kan lagi rame banget yang Holy Wings tuh. Terus kan Om lagi, Bang, maksudnya biar muda ya kan. Terus kan Bang Zaki bilang di media, iya kita cabut nih 3 Holy Wings yang ada di Kabupaten Tangerang. Iya. Kalau nggak salah di dekat SMS, di dekat daerah BSD sama Karawaci ya? Lipo Karawaci. Iya, deket-deket Lipo Karawaci situ. Nah, terus kan bilang juga nih, boleh buka lagi kalau jualan ayam geprek aja. Iya kan? Langsung jadi viral di mana-mana. Tuh gimana sih ceritanya? Jadi sebetulnya begini, lokasi-lokasi Holy Wings itu berada di lokasi yang memang disekelilingi oleh restoran-restoran keluarga. Benar, dan juga pusat perbelanjaan. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana nanti apabila mereka mau buka lagi, saya katakan saya tidak menutup usaha atau bisnis mereka dengan catatan mereka harus merubah konsep. Seyogianya lebih baik menjadi restoran keluarga. Konsep jualannya silakan. Mau jual tadi ayam geprek gitu ya. Atau makanan-makanan cepat saji, fast food, ataupun franchise makanan yang lain. Saya pikir kalau mereka merubah konsepnya menjadi restoran keluarga, mereka akan punya jam operasional yang justru lebih panjang. Bener. Ya, kalau kan? sekarang sore banget kan. Opportunity-nya juga sangat baik. Kenapa? Karena lokasi-lokasi mereka itu memang di tempat-tempat pusat kuliner dan tempat pusat perbelanjaan. Jadi silakan, tapi konsepnya jangan lagi seperti yang kemarin. Karena emang tempatnya soalnya di tempat keluarga banget ya. Itu dia. Maka dari itu ya. Dan yang kita lakukan itu karena mereka melanggar perda ketertiban umum dan ketertiban sosial di Kabupaten Tangerang. Bukan masalah izin. Iya. Dengan pelanggaran perda itulah kita cabut izin-izinnya. Gitu. Iya, jadi jelas ya. Bukan cari sensasi, bukan mau riding the wave kemarin karena emang ya tadi sepertinya tempatnya juga nggak pas lah kalau misalnya di situ. Persis. Dan yang paling fatal itu memang kemarin sempat terjadi gejolak di tengah masyarakat. Iya, itu parah sih. Karena unsur SARA yang dipakai. Iya, benar. Jadi gejolak di tengah masyarakat itu akhirnya kami melihat sudah mengganggu ketertiban umum, ketertiban masyarakat beragama di Kabupaten Tangerang, yang akhirnya kita putuskan pelanggaran perda ini harus ada sanksinya. Oke, mau meeting dulu ya? Sip. Oke, abis ini Bang Jakinya mau rapat dulu, tapi nggak usah khawatir, kita bakalan ikutin. Abis ini kita mau ke Jakarta, oke? Ya, thank you.
Jadi tadi kan kita udah ngikutin kesehariannya Bang Zaki sebagai bupati tadi pagi di kantornya ya, di pendopo lah gitu. Kalau tadi kan udah ngobrol kapasitasnya sebagai partai gitu ya. Sebagai bupati. Hari ini sore ini kita bakal ngobrol lagi soal kepartaian nih. Di DPD Golkar, Jakarta, ketua. Kok bisa nih? Oke, selamat datang di kantor Golkar Jakarta. Iya. Gue sebagai calon caleg lah ya, ngaruh. Bercanda. Bang, pertama kali dulu terjun ke politik itu kapan dan gimana ceritanya sih? Jadi sebetulnya saya mulai tertarik politik semenjak SMA. SMA udah tertarik politik? Ya, karena orang tua saya, ibu saya, itu memang kader Partai Golkar. Oke. Dan menjadi anggota legislator di daerah di Kabupaten Tangerang. Karirnya sampai dengan anggota legislator di Provinsi Banten. Oke. Jadi semenjak kan waktu masih sekolah di bawah 17 belum boleh jadi kader langsung. Tapi setelah lepas SMA, lulus SMA, umur 17 tahun saya langsung mendaftarkan diri menjadi kader Partai Golkar. Tapi kan tahun 92 itu. Tuh, anak-anak zaman sekarang kan kayak belum SMA ya udah umur 30-an aja kadang-kadang kan kayak aduh malas politik gitu. Apa sih dulu yang bikin seorang Zaki Iskandar umur SMA baru lulus tertarik buat masuk partai gitu? Oke. Awalnya sih pertama ya bantu ibu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya setelah saya di kuliah, justru saya ingin mendalami partai politik. Oke. Akhirnya dari selesai kuliah 97, 98 itu pada saat itu kan kita mengalami satu masa yang cukup luar biasa. Iya, berat sekali lah ya. Tahun 97, 98 ketika era reformasi terjadi. Bergantinya kepemimpinan dan juga berubahnya suasana politik pada saat itu. Di mana yang biasanya Golkar mendominasi. Sekarang setelah reformasi, Golkar menjadi tantangan bagi seluruh partai politik. Oke. Nah, buat saya malah tambah mencintai Golkar lagi, lebih mencintai Golkar karena dari sanalah saya bisa lihat, belajar bagaimana kita bisa menjadi salah satu kader partai politik dan juga paling tidak nanti ikut mewarnai pembangunan melalui partai politik ini. Iya. Nah, mulailah dari tahun 97 itu saya menjadi anggota tetap pengurus. Dari anggota biasa menjadi pengurus. Kemudian di awal tahun 2000 saya terpilih menjadi ketua angkatan muda Partai Golkar Kabupaten Tangerang dan di tahun 2024 menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Jadi emang karirnya di politik dimulai dari bawah dulu. Bawah banget ya, dari sekedar simpatisan, bantu ibu, jadi anggota biasa. Terus ngurus yang muda jadi dulu, pengurus, baru jadi pengurus juga di bidang waktu itu, bidang pemuda dan olahraga. Baru terus menjadi ketua angkatan muda Partai Golkar. Setelah itu baru ketua DPD. Kemarin saya baca juga tuh, 2009 ikut, terus sekitar 57.000 kalau nggak salah suaranya jadi DPR RI. Persis. Nah, itu kan sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin DPR RI kan dari sebelum 2009 ini kan udah lama nih jadi pengurus kan. Tapi kan nggak pernah mencalonkan diri, kuliah di luar negeri, jadi pengusaha gitu-gitu kan. Terus ada panggilan apa nih tiba-tiba, oke deh gue masuk bener-bener bersentuhan langsung sama rakyat lah istilahnya gitu. Oke. Jadi memang yang mungkin nanti pengalaman yang bisa dibagi itu adalah ketika kita berkiprah di partai politik, paling tidak urusan finansial rumah ini sudah aman nih. Nah, setuju, bener. Jadi dapur rumah itu udah aman. Tidak lagi mengganggu urusan pekerjaan kita di politik. Maka dari itulah saya memberanikan diri masuk ke dunia politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Oke. Apakah memang agak spesial sih, orang lain itu kan di DPRD
tingkat 2 dulu kota kabupaten. Nah, provinsi, baru RI. Nah, hanya memang saya melihat waktu itu banyak sekali kader Golkar yang memang harus kita persiapkan jenjangnya mulai dari tingkat 2. Jadi saya malah ya sudah, saya bertarungnya di tingkat DPR langsung RI. aja deh nasional ya, DPR RI. Menang lagi, kepilih 57.000 lagi suaranya waktu itu, banyak banget kan. Nah, sebenarnya gini nih, kan kalau zaman sekarang nih Bang ya, orang anak-anak muda tuh pada agak skeptis gitu sama politik ya. Tapi beberapa tahun terakhir itu kalau misalnya kita lihat, terutama di postingannya Instagram Prambors ya, kalau kita lihat kita ngomongin soal politik nih, itu yang komen banyak banget. Entah komen baik, entah komen kurang baik, entah komen yang agak jahat nih ya. Tapi gampangnya kan ketika dia mau komen berarti dia peduli nih ya kan. Banyak banget anak muda yang skeptis sama politik. Menurut Bang Zaki gimana? Sebetulnya begini, kan kadang orang membuat idiom bahwa politik itu kotor. Betul. Ya kan? Betul. Rusak lah segala macam. Bagaimana kita bisa membenahi hal-hal yang dalam tanda kutip tadi kotor, rusak dan lain sebagainya, kalau kita tetap hanya berada di luar. Oke. Kalau mau merubah ya masuk sistem. Masuk. Tapi harus juga banyak. Artinya kader-kader muda ini harus banyak yang duduk di parlemen. Terus kan orang-orang selalu bilang, aduh gimana bro, gue masuk politik. Modalnya aja miliaran. Itu bener nggak sih kalau masuk politik duitnya harus banyak banget yang keluar? Sebetulnya yang pertama itu adalah popularitas. Nah, bagaimana kita bisa membangun image popularitas kita di tengah masyarakat. Makanya kenapa banyak partai politik juga, atau kemudian banyak para artis kita, musisi ya, yang kemudian ikut masuk ke dalam partai politik karena memang popularitas itu dibutuhkan. Pertama ya, harus populer. Kemudian yang kedua, kalau sudah populer, bagaimana caranya kita bisa terpilih. Jadi punya elektabilitas, tingkat elektabilitas yang tinggi. Nah, saya membangun popularitas dan elektabilitas itu juga bukan sebentar. Dari awal masuk partai aja 2009 baru nyalon kan? Dan kalau dibilang mahal harganya, yang penting kita mau kerja keras kok. Turun ketemu masyarakat, bicara langsung, atau berbuat melalui organisasi masyarakat. Waktu itu memang saya selain anggota Golkar juga anggota Pemuda Pancasila, kemudian juga anggota Ormas lain, memimpin organisasi Perbasi basket. Kan emang suka main basket sampai sekarang kan? Terus kemudian juga sempat menjadi manajernya Persita. Jadi ya inilah tempat saya membangun popularitas. Setelah populer baru kita. Nah, mungkin ada sebagian yang menganggap kalau pengen shortcut harus keluar uang banyak. Percuma juga pada akhirnya. Belum tentu juga ya. Itu yang dibilang politik praktis gitu kali ya. Orang belum berkarya apa-apa, tiba-tiba datang ketika mau nyalon doang, ya jelas aja orang akan berpikir, wah ada maunya nih. Kecuali kita udah lumayan lama lah berkiprah, sampai apalagi kalau bagus-bagusnya nih orang-orang udah nyalon dong, ayo dong. Nah, itu lebih enak lagi ya. Iya. Nah, terus jadi ya bangun popularitas terlebih dahulu. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan rumahnya dulu. Terkenal dulu di RW dah, ya kan? RT, RW, terus kampung gitu ya. Terkenal di sekolahan, entah itu jadi ketua OSIS gitu. Jangan tukang berantem. Jangan dong. Gak berani, nyalinya kecil. Jadi kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya kita nggak bangun popularitas duluan, jadi modal uangnya gede nih. Padahal ada lagi di politik modalnya modal sosial tadi ya. Kita kenal orang banyak, jadi kita nggak perlu ya gitu dah siram sana siram sini ya kan. Nah dulu kan waktu 2009 sampai 2013 itu adalah pemilihan bupati pertama di yang Bang Zaki ikutin ya. Kan sekarang tuh orang-orang pada membicarakan tentang politik dinasti lah gitu. Kan Bang Zaki keluarganya juga pejabat gitu. Itu dulu ada ini nggak sih Bang, kayak ada aduh gue bisa nggak ya, gue ini nggak ya, ntar orang bilang apa. Walaupun sebenarnya sih kalau misalnya dilihat sekarang ruas tol banyak nambah, terus RSUD nambah 2 selama kepemimpinan. Ya kita bisa lihat wajah Kabupaten Tangerang
wah udah jauh banget deh, lebih bagus gitu ya. Tapi di awal dulu ada ini nggak sih kayak perasaan kayak gitu? Apakah ada keuntungan dari keluarga yang berasal dari birokrat dan juga legislator dari ibu saya? Saya pikir ya kita di Tangerang, kota kecil waktu itu, dan memang kebetulan saya lahir dan besar dan asli dari Tangerang. Jadi secara tidak langsung ya memang pasti ada dukungan dari masyarakat yang mengenal keluarga besar secara umum. Ya dan itu wajar aja kan ya? Wajar aja, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, mampu nggak sih dia memimpin Tangerang? Nah itu yang harus saya buktikan. Dan alhamdulillah periode pertama berhasil, saya pimpin selama 5 tahun, periode kedua, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 4 tahun lebih. 4 tahun. Berarti sampai 2023 nanti? 2023 bulan September nanti. Sampai 2023 bulan September. Ini kan periode kedua, udah nggak bisa lagi kan Tangerang nih? Enggak. 2024 mau ngapain nih? Kan nggak mungkin, masa pensiun? Kita akan lihat nanti kondisi mulai dari hari ini sampai ke 2024. Apakah yang paling memungkinkan untuk saya masuk lagi kembali ke Senayan, ke legislatif, atau nanti difokuskan kepada pilkada. Jangan lupa, persaingan ke depan akan semakin tinggi dan semakin sulit. Baik itu persaingan meraih pekerjaan, membuka peluang pekerjaan, persaingan bisnis, dan lain sebagainya. Tapi yang penting harus gigih, tekun, dan tidak mudah putus asa. Betul, jangan kebanyakan mager, jangan kebanyakan rebahan. Nah, itu yang paling penting. Bergerak sekarang. Yuk, Bang Jaki, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Han. Waktunya seharian kita gangguin. Pokoknya nextnya nih harus main ke daerah Kabupaten Tangerang yang tadi, yang deket AIS dan lain-lain buat nyobain ekstrim sport dan lain-lain ya. Terima kasih banyak Bang Jaki ya. Oke, udah kita sama-sama. Terima kasih juga udah main-main ke Tangerang sama ke kantor Golkar Jakarta. Widih, kalau saya kan emang warga kabupaten, jelas dari kecil. Pokoknya nanti nextnya kita bakalan main ke fasilitas-fasilitas keren yang ada di Kabupaten Tangerang. Mau off-road, mau skateboard, lintasan, sepeda, salah satu yang terbaik di Indonesia juga ada. Oke, nanti kita main lagi Bang ya. Makasih banyak, Assalamualaikum.